rekan-rekan, saya Ridi Kurniasari akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses naiknya produk per kapita atau PDB per kapita dalam jangka panjang. Berikut kita lihat kondisi PDB per kapita negara Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Inggris. PDB per kapita Indonesia tahun 2018 adalah 4.285 US dollar. Artinya, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia adalah 4.285 dolar per tahun. Bandingkan dengan Amerika Serikat. PDB per kapita Amerika Serikat tahun 2018 adalah 54.541 US dollar. Artinya, rata-rata pendapatan masyarakat Amerika Serikat adalah 54.541 US dollar per tahun. Data PDB per kapita tersebut menggambarkan juga bahwa Indonesia termasuk dalam negara pendapatan menengah ke atas, sedangkan Amerika dan Inggris termasuk dalam negara pendapatan tinggi. Ada 3 teori utama pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Teori pertumbuhan klasik, 2. Teori pertumbuhan neoklasik, dan ketiga, teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan klasik ditemukan oleh Adam Smith, Thomas Robert Malthus, dan David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari pertumbuhan output total atau GNP dan pertumbuhan penduduk. Teori pertumbuhan Thomas Robert Malthus menurutnya, ukuran keberhasilan pengembangan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat, sektor yang dominan adalah pertanian dan perindustrian. Teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sumber daya alam, contohnya seperti tanah dan lain-lain. Teori pertumbuhan neoklasik ditemukan oleh Robert Solow. Menurut teori Solow, terdapat 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Kemudian fungsi produksi atau Q sama dengan fungsi K dan L. Artinya K itu adalah capital dan L adalah labor. Kemudian adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. Dan terakhir, menurut teori ini, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Terakhir adalah teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru menyatakan bahwa PDB real per kapita tumbuh karena pilihan yang diambil orang dalam mengejar laba dan pertumbuhan itu dapat bertahan tanpa batas waktu. 2 fakta lebih lanjut mengenai teori pertumbuhan ekonomi baru adalah penemuan dan penelitian adalah modal publik yang baik. Kemudian, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah menurun. Artinya, dengan meningkatkan pengetahuan, membuat modal dan tenaga kerja menjadi lebih produktif. Teori pertumbuhan baru melihat ekonomi sebagai mesin gerak abadi yang terlihat pada gambar berikut ini. Orang menginginkan standar hidup yang lebih tinggi. Maka itu seseorang akan mengejar insentif. Dengan adanya insentif, maka akan tercipta inovasi yang mengarah pada teknik baru dan lebih baik, serta produk baru dan lebih baik. Dari gambar ini juga kita bisa lihat teknik dan produk baru
Dan lebih baik ini pada gilirannya mengarah pada kelahiran perusahaan baru dan kematian beberapa perusahaan lama yang tidak memiliki inovasi. Teknik dan produk baru dan lebih baik ini juga akan menciptakan lebih banyak waktu luang dan lebih banyak barang dan jasa yang dikonsumsi. Sehingga hasil akhirnya adalah standar hidup yang lebih tinggi. Dan ingat bahwa orang tersebut menginginkan standar hidup yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Maka proses pertumbuhan terus berlanjut. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada teori pertumbuhan ekonomi ini adalah yang pertama, teori klasik mengingatkan kita pada sumber daya fisik kita terbatas dan kita perlu kemajuan teknologi untuk tumbuh. Kedua, penekanan teori klasik tentang berkurangnya pengembalian modal berarti kita membutuhkan kemajuan teknologi untuk tumbuh. Ketiga, teori baru menekankan kapasitas sumber daya manusia untuk berinovasi dengan kecepatan yang mengimbangi pengembalian yang semakin berkurang. Demikian penjelasan saya mengenai teori pertumbuhan. Terima kasih dan selamat belajar.